Karena itu pergilah, jadikanlah mereka muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu perintahnya. Makanya kalau melihat misionaris sampai begitu ya nggak heran gitu. Karena ada ayat itu. Itu adanya di Matius 28 ayat 19. Apalagi tapi ternyata, nah ini yang harus kita pelajarin. Itu ternyata ayat palsu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Nggak sampai yang begitu, dan kebetulan saya juga kebetulan bukan yang tergantung sama keluarga saya, karena waktu itu saya udah mandiri gitu ya. Subhanallah, Masya Allah. Iya. Ko Doni sangat luar biasa tadi. Saya kayak dapat pelajaran baru dari Ko Doni. Saya merasa flashback, tapi ya itu di-flashbackkan lagi oleh Ko Doni, Masya Allah. Baik Ko Doni, pertanyaan selanjutnya Ko Doni. Ketika sudah masuk Islam, Kembali. ya kembali kepada Islam. Oh, baik. Ganti dong, kembali bukan? Kembali kepada Islam. Ko Doni, kira dari bentuk ibadah yang paling sulit pertama awal-awal itu apa Ko Doni? Yang sulit? Iya. Ya, kalau dibilang sulit, memang sulit. Akan menjadi sulit kalau kitanya tidak ikhlas. Wah, Masya Allah. Itu. Betul. Kalau kita ikhlas, enteng semuanya. Dan bahkan boleh disebutkan bahwa Islam itu adalah agama yang paling mudah sebenarnya. Oh gitu. Mudahnya dalam arti apa? Kalau boleh saya bilang istilahnya nih ya, straight to the point. Wih, iya benar. Straight to the point-nya itu tidak ada penghalang antara kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penghalang. Tidak ada yang namanya mediator, tidak ada yang namanya pengantara gitu ya. Direct, semuanya direct. Oke, kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW itu hal lain. Tapi itu bukan sesuatu yang yang menghalangi kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mudahnya bagaimana? Di dalam Islam juga tidak harus begini, kalau udah begini ya udah mati gitu, mutlak. Nggak ada cara lain, bukan. Ya istilahnya kalau sampai misalnya kita terlambat bangun subuh, ya masih ada cara-caranya, tetapi jangan diulang. Gitu. Kalau misalnya kita lupa, ya ada caranya dengan kodok gitu ya. Betul. Tapi jangan diulang kalau bisa. Tetapi kan kita manusia ini memang tempatnya kesalahan, tempatnya lupa. Ya maka itulah Nabi Muhammad SAW kan juga sudah mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Kalau nggak ada air wudhu masih bisa tayamum. Mudah kan? Mudah sekali, Masya Allah. Tetapi ada orang yang beranggapan bahwa wah, kalau Islam itu susah, harus sholat 5 waktu. Ya, Betul. beban bukan sholat itu? Ya kalau dulu sih mikir beban ya, karena Masih. baru-baru ya. Oke, mungkin dulu kita berpikir, aduh, repot ya, lagi asal kasih kerja, nyari duit, atau harus sholat gitu ya. Tapi sempat mikir nggak bahwa kita dikasih sholat 5 waktu itu sebenarnya adalah ciri-ciri yang paling kuat di dalam yang namanya agama monoteis atau agama tauhid. Di Kristen ada nggak sembahyang sehari harus berapa kali? Nggak ada. Ini maksud saya sembahyang, ini maksudnya sembahyang dengan gerakan ya. Bukan berdoa dalam hati begini, bukan. Kalau berdoa dalam hati begini, agama lain kapanpun juga bisa melakukan. Kita pun juga bisa melakukan. Ya, dengan istighfar, dengan berzikir, itu kan juga berdoa kan. Dengan memohon sesuatu, kita mohon pertolongan, itu juga berdoa gitu. Tetapi yang dilakukan dengan gerakan fisik seperti sholat, itu sebenarnya adalah ciri-ciri daripada agama yang tauhid. Yahudi ada. Iya, mereka mungkin 3 kali sehari, kita 5 kali sehari. Mereka ada, dan mereka juga punya kiblat. Kita juga punya kiblat. Nah kalau di agama yang lama dulu ada kiblat nggak? Nggak ada. Mana-mana aja boleh. Kalau saudara kita yang Kristen dulu yang sekarang mungkin bilang kiblatnya langsung ke Bapak gitu. Langsung ya. Nah kan gitu biasanya. Langsung ke atas ya. Tetapi itu sebenarnya adalah ciri-ciri daripada agama tauhid atau agama monoteisme. Agama yang monoteis, dia punya ciri-ciri, dia punya gerakan sembahyang yang diikuti dengan gerakan fisik, dia punya kiblat. Ya. Kiblat itu artinya apa? Persatuan. Ya, persatuan dalam arti
Cuman satu tempat yang dijadikan menjadi kiblat. Yang dari sini ngadep sini, yang dari sana ngadep sana gitu. Semuanya menghadap kepada satu titik. Untuk apa? Untuk persatuan. Iya, Masya Allah. Unity gitu, persatuan. Masya Allah. Apakah kita menyembah Ka'bah dengan adanya kiblat cuma satu tempat itu? Ya enggak. Enggak kan? Enggak dong. Buktinya dari mana? Kalau kita nggak menyembah Ka'bah. Karena di Ka'bah juga ada batu Hajar Aswad kan? Ada yang bilang kita menyembah batu Hajar Aswad. Betul, banyak sekali orang yang Banyak. seperti itu. Jawabnya gimana? Jawabnya ya apa namanya itu udah diperintahkan gitu sama Allah Subhanahu wa Oke, Ta'ala. perintah kiblat ya. Ya, Tapi kiblat itu kan dulu pernah berubah, pernah pindah. Betul? betul ya. Pernah pindah kan? Ya mungkin. Iya kan pernah pindah. Kalau pernah pindah, berarti kan oke, mungkin karena kalau pindah mungkin bukan jawaban yang paling mengena. Tetapi kalau kita dianggap kita menyembah Ka'bah atau kita menyembah batu Hajar Aswad, sekarang saya tanya, kalau lagi naik kapal laut, ya, sholat, ngadep kemana? Dalam fikih sih bebas sih. Bebas kan? Bebas ya. Misalnya Ka'bahnya di sini, ada misalnya naik kapal laut ke arah sana, apakah harus ngadep sana? Enggak juga. Bebas kan? Bebas ya. Kalau naik pesawat terbang, Sama bebas. sama kan? Bebas kan? Bebas. Bukti kan? Berarti kita bukan menyembah Oh iya. batu Hajar Aswad ya kan? Masya Betul Allah. kan? Baru masuk ke ini. Baru masuk. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah gitu, jadi bukan batunya yang kita sembah, tapi karena kesatuan atau persatuan umat Islam untuk menuju satu titik gitu loh. Kenapa titiknya di situ? Kenapa arahnya ke situ? Wallahu alam, itu Allah yang tahu. Oh, iya. Tapi saya dulu pernah mempelajari. Oh gitu. Waktu baru-baru kan pasti banyak pertanyaan dong. Kenapa dulu kok Quran diturunkan hanya di dalam bahasa Arab gitu? Kenapa kok diturunkan di Nabi yang di negara Arab gitu? Kenapa kok Arab itu jadi kiblat gitu? Pertanyaan-pertanyaan itu kan banyak sekali yang saya tanyakan kepada ustadz-ustadz. Ada yang dijawab, ada yang nggak tahu jawabannya juga ada. Tetapi saya mencari sendiri waktu itu jawabannya kurang lebih. Ya ini boleh dibilang apa namanya ya, agak jelimet sebenarnya, tapi yang gampangnya gini. Pernah dengar nggak kata yang namanya golden ratio Golden ratio. yang ditemukan oleh Fibonacci? Oh, belum pernah dengar. Belum pernah ya? Itu rasionya adalah angkanya 1,624. Itu angka untuk apa sih? Gitu. Di dalam ilmu pengetahuan atau sains itu angka memang angka yang dibilang apa ya? Sudah istilahnya udah rumus gitu loh, udah hukum alam gitu ya. Sekarang contoh gini, contoh nih ya. Jarak antara jari ini ke sini sama jarak dari sini ke sini, ya. Ini kalau kita bagi nih, ini ke sini ya, kita bagi nih. Ini 1,624. Jarak nih dari mulut nih ke hidung nih, sama dari hidung sampai ke dagu nih, diukurkan ada rasionya kan. Itu dihitung 1,624. Semuanya 1,624. Termasuk bunga matahari itu. Masya Allah. Baru tahu ya? Baru tahu ya. Mekah, kota Mekah yang ada Ka'bahnya itu kalau diukur jarak dari ke kutub utara sama dari kutub selatan, jaraknya dibandingkan itu ketemunya 1,624. Ya, Masya Allah. Luar biasa ya. Baru ya, baru Iya, dengar ya? baru ngerti. Luar biasa sekali, Masya Allah. Di dalam tubuh manusia ini semua komposisi tulang itu kalau diukur nggak jauh-jauh dari 1,624. Maka itu disebut golden ratio. Masya Allah, saya menemukan hal seperti itu terbuka semua gitu. Allah sudah punya jawabannya, cuma tinggal manusia aja mencari gitu. Iya, Masya Allah ya. Iya. Luar biasa emang. Dulu waktu awal-awal ya. Iya. Nah, setelah itu saya ingin, gini, setelah saya mualaf, saya waktu itu ingin nyantren, karena saya udah jadi pengusaha kan. Baik. Pengen belajar nih Quran. Baik. Tapi waktu itu kebetulan qadarullah saya malah dipertemukan dengan seorang Habib yang di Pelabuhan Ratu. Saya belajar dari Habib itu, orang Arab asli, ngomong bahasa Indonesia juga masih pletak-pletok gitu lah ya. Tapi Masya Allah, ternyata dari ajaran yang saya tangkap, ajarannya luar biasa. Jauh sekali daripada yang digambarkan oleh media-media gitu.
nggak ada jauh sekali yang namanya terorisme tuh nggak ada sama sekali gitu loh. Iya betul. Bahkan hari pertama saya belajar sama Habib itu, pulang dari rumah Habib itu, ada semut nempel di tangan saya nih. Mau saya bunuh aja saya mikir. Mendingan saya buang. Masya Allah. Kalau dulu masa langsung plites gini. Karena saya gara-gara itu hari pertama saya belajar dari Habib itu. Ternyata Islam sampai segitunya gitu. Iya, Masya Allah. Ya, memang oke ya kita bunuh binatang dengan tujuan untuk dikonsumsi itu lain cerita. Tapi ini untuk membunuh binatang yang nggak ada hubungan sama dikonsumsi, itu ternyata ada hukumnya, ada ajarannya gitu loh. Bagaimana kita yang membunuh binatang yang bukan mau kita konsumsi aja nggak boleh, terus kita bisa jadi teroris gitu. Nah itu dia. Nah hubungannya di mana nggak ada gitu loh. Jadi salah paham ya ketika ada orang yang bilang bahwa Islam itu keras, radikal dan seterusnya. Berarti dia belum belajar Islam. Belum belajar ya. Berarti dia belum belajar Islam. Berarti media yang bilang begitu juga belum. Ya begitulah. Kita di dalam Islam kita kenal yang namanya hablum minallah, hablum minannas. Oke. Dan hanya dengan mengandalkan hablum minallah, oke, hubungan kita bagus dengan Allah. Tetapi kalau kita mengabaikan sedikit aja dari hablum minannasnya, rusak kitanya, rusak. Rusak dalam arti nggak sempurna gitu. Betul. Kalau sudah hablum minannas, nggak usah kita menyakiti hati perasaan orang lain. Dengan kita sombong aja, ya, memperlihatkan sikap atau apa kepada orang lain yang ada niat sombong, itu udah urusannya sama yang di atas gitu. Sedikit kesombongan akan mengantarkan kepada neraka. Iya. Nah itulah menakjubkan gitu loh. Iya, ya. Ajaran di dalam Islam itu menakjubkan gitu. Apapun yang kita lakukan, nggak ada yang nebus. Beda sama agama yang dulu ya. Kalau agama yang dulu mungkin ada penebusan dan harus bayar aja seterusnya. Nah, kalau di dalam Islam tuh nggak ada yang nebus. Urusannya semua kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusannya semua kita langsung. Artinya gini, kita tuh seperti berbisnis sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berbisnis dalam arti, oke, Allah ini adalah Maha Pencipta. Dia adalah pencipta kita. Dia pencipta segala alam semesta. Kita hidup dikasih kesempatan di dunia ini yang dalam waktu sementara, yang waktu singkat gitu. Tujuan kita kan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Betul. Tetapi kita juga dikasih waktu, dikasih mungkin fasilitas, dikasih rezeki, semuanya itu dalam rangka kita berbisnis dengan Allah. Apa bisnisnya kita dengan Allah? Ibadah. Ibadah. Betul. Ibadah. Amal. Itu kan? Lanjut, saya ada info ya bahwa di channel saja ada YouTube affiliate. Di sana kalian bisa check out ataupun berbelanja di channel saya. Di sini saya akan memperkenalkan bahwa di sini kalian bisa berbelanja produk ya. Di sini kalian bisa klik Adama Entertainment di halaman profil, kemudian kunjungi toko dan di sini kalian akan disuguhi berbagai koleksi unggulan baik itu mainan, minuman, peralatan konten kreator dan fashion muslim. Kalian tinggal klik dan berbelanja di sana. Atau kalian juga misalnya ingin berbelanja langsung di videonya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kalian pilih selengkapnya. Nah, di sini akan muncul produknya ya. Produknya di sini toko mainan, minuman, peralatan, lihat komentar. Dan juga bisa lihat toko Adama Entertainment. Tapi jika kalian misalnya tidak sempat melihat itu, kalian bisa lihat selengkapnya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat yang menjadi konten kreator, minuman, dan juga pakaian dan aksesoris. Jadi kalian tinggal klik saja videonya. Setiap apa yang kita lakukan, sekecil apapun, itu adalah investasi, amal kita, ibadah kita, dan juga jangan salah, dakwah kita. Betul, Masya Allah. Senyum sama orang kafir, dakwah. Cuma senyum, dakwah ya. gitu. Apalagi sampai nolongin. Kita di jalan nemu paku, kita ambil, kita buang tempat sampah, itu udah dakwah buat kita. Masya Allah, Masya Allah, betul. Oke, mungkin kalau dalam hal akademis atau dalam hal ilmiah gitu yang sering saya lakukan dengan saudara kita yang Kristen, saya gini, mungkin Adam sering lihat atau nonton gitu perdebatan gitu ya, lintas agama. Ini yang paling sering berdebat ini kan Kristen dan Islam. Karena apa? Karena dua-duanya adalah agama misi, ya kan? Kristen juga misinya kuat, Islam juga kita diberikan tugas untuk berdakwah.
sampaikanlah walaupun hanya satu Ayat. ayat. Di dalam Kristen, jadikan mereka muridku, baptislah mereka. Ada maksud tertentu ya? Kalau kita kan nggak sampai situ kan, Betul. kita hanya sampaikan, nggak sampai mualafkan mereka, gitu kan nggak ada kan? Nggak ada. Oh kalau ini jadikan mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, gitu. Itu bedanya gitu. Betul. Nggak ada goals ya dalam sama ya. Kalau berdakwah tuh nggak ada goals ya. Enggak kan? Kalau Iya kalau dalam Islam kita tidak ada paksaan, Iya betul. ya kan? Tapi kalau dalam Kristen, karena ada bilang jadikan mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Putra dan Roh Kudus. Artinya kan berarti kan mereka punya misi mereka harus sampai dibaptis gitu loh. Gimana pun caranya ya. Betul apa enggak? Betul. Dan banyak sih kita lihat faktanya kok orang-orang yang misionaris seperti itu yang bahkan sampai maksa sampai ngasih Indomie dan seterusnya itu, duh. Ya itu karena ada sampai kata baptislah mereka itu. Itu kan di ayat itu kan dianggapnya tuh bahwa yang ngomong itu Yesus. Pada waktu Yesus mau diangkat ke langit gitu ya. Yesus memberikan perintah itu kepada murid-muridnya. Kalau yang ngomong dianggapnya ngomong Yesus, berarti apa? Amanah agung itu disebutnya. Amanah agung itu yang harus dilakukan oleh gereja. Karena itu pergilah, jadikanlah mereka muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke. Itu perintahnya. Makanya kalau melihat misionaris sampai begitu ya nggak heran gitu. Karena ada ayat itu. Itu adanya di Matius 28 ayat 19. Aduh, oke. Apalagi Tapi ternyata, nah ini yang harus kita pelajarin. Itu ternyata ayat palsu. Iya. Ayat sisipan. Itu ayat datangnya dari Roma. Yang ngomong siapa? Bukan Muslim, bukan ulama, bukan syekh. Yang ngomong nih saya sebutin nih, saya kasih lihat nih. Waduh, udah bawa dadil nih, dadil. Ini ada buku nih. Oke. Judulnya Introduction to Christianity. Yang nulis nih Pope Benedict ke-16. Ini Paus tahun 2005 sampai 2013. Nama aslinya Joseph Cardinal Ratzinger. Saya cari ini ya, halaman 8283 nih. Oh, hafalannya sangat luar biasa, Masya Allah. Keren. Ini bisa di zoom nggak nih kamera? Bisa. Nanti pas diedit. Nggak bisa ya? Ini berkenaan dengan Matius 28 ayat 19 ya. So far as its place of origin is concerned. Berkenaan dengan asal daripada tempat itu, kata-kata itu datang dari kota Roma. Artinya apa kalau datang dari kota Roma? Kota Roma kan pusatnya ini kan kekristenan kan. Datangnya dari kota Roma. Gimana dong? Ya, palsu ya. Nah, bukan saya ngomong loh ya. Ini yang ngomong loh. Iya, ada datanya ya. Nah, gitu. Itu baru salah satu. Banyak sekali ya ternyata kontradiksinya. Banyak. Nah, jadi yang saya masukkan di dalam daftar kontradiksi di dalam daftar saya kumpulkan satu itu juga saya nggak sembarangan. Saya nggak mau. Saya juga maunya fair. Kalau di dalam tradisi Yahudi itu zaman dulu sama zaman sekarang ini kan macam-macam lah ya perbedaan dalam misalnya konversi atau satuan gitu lah ya. Kontradiksi yang saya masukin dalam daftar saya tuh saya cari dulu jawabannya. Saya cari dulu jawabannya dari pihak Kristen, nggak cuma dari dalam negeri, dari luar negeri pun saya cari. Pokoknya kalau ada kontradiksi ini, saya cari jawabannya. Kalau jawabannya itu logis dan masuk akal, ini saya coret, saya nggak masukin daftar saya. Kalau yang sudah nggak bisa dijawab, atau dia jawabnya, oh itu salah tulis, baru saya masukin. Kalau sekarang kitab suci salah tulis, itu kitab suci bukan. Itulah ya. Jadi saya udah buat kira-kira ada sekarang 276 kontradiksi yang sudah saya susun di channel saya. Oke, punya channel. Oh ya, by the way, sahabat ngaji cerdas, beliau juga kok Doni punya channel YouTube ya kok ya? Ya. Baik, silakan kok disebut nama channel YouTube-nya apa kok, dan bagi sahabat ngaji cerdas juga bisa mensupport channelnya kok Dondi. Ya, di channel saya nama saya langsung Dondi Tan gitu. Di channel saya sampai bikin kajian khusus untuk kontradiksi Bible. Judulnya Bible Oh Bible.
Aduh, judulnya. Judulnya Bible of Bible. Oke. Kalau disingkat kan jadi Bob tuh. Iya. Sekarang subscriber saya manggil saya Uncle Bob gitu. Uncle Bob. Oke. Oke, nah jadi dengan adanya kontradiksi itu, saya bukannya mau menjelekkan agama orang, saya tidak melakukan penafsiran apa-apa. Saya hanya membandingkan, menyandingkan 2 ayat atau 4 ayat atau sekian ayat yang nggak perlu tafsir aja, orang awam baca udah tahu itu beda gitu loh. Ya, contoh, misalnya di dalam, ini agak panjang nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, insya Allah. Hah? Baik, santai aja. Contoh, misalnya di Matius, diceritakan Yesus lahir pada zaman Herodes Agung. Pernah dengar kan? Iya, pernah dengar. Di Lukas diceritakan Yesus lahir pada zaman siapa? Lupa, udah lupa. Ya, udah lama soalnya. Pada zaman Kirenius menjadi wali negeri Syria. Yang di Matius bilang Yesus dibawa ke Mesir. Yang di Lukas nggak dibilang. Lahir, sunat, serahkan ke Bait Allah, kemudian balik ke Nazaret. Yang ini nggak pernah ke Mesir, yang ini ke Mesir. Sama nggak tuh Yesusnya? Beda. Beda. Tapi bukan itu aja yang menakjubkan sebenarnya. Di Matius, Yesus lahir sebelum Raja Herodes mati. Di Lukas, Yesus lahir pada zaman Kirenius jadi wali negeri, gubernur lah, gubernur Syria. Herodes mati kapan? Tahun 4 sebelum Masehi. Cari di internet, cari di buku, cari di sejarah. Kebanyakan bilang Herodes mati itu tahun 4 sebelum Masehi. Ada mungkin yang bilang 1 Masehi ada. Oke lah. Rata-rata bilang 4 sebelum Masehi. Kirenius jadi gubernur Syria tahun berapa? Cari di internet banyak. Saya udah catat semua ahli sejarah yang bilang bahwa Kirenius menjadi gubernur Syria itu tahun 6 Masehi. 4 sebelum Masehi, 6 Masehi. Beda berapa tahun? 2. Beda berapa tahun? 2. Oh 2? 4 sebelum Masehi. 4 sebelum Masehi. Ini 6 Masehi. Kan berarti ada tahun 1 Masehi kan? Oke, ya. 4 sebelum Masehi berarti berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun ya. Dari 1 Masehi ke 6 berapa tahun? 6 tahun. 4 tambah 6 10. 10 tahun kan? 10 tahun. Yesus lahir sebelum Herodes mati. Berarti Yesus lahir sebelum 4 sebelum Masehi kan? Karena Herodes mau bunuh bayi yang berumur 2 tahun ke bawah, anggaplah Yesus lahir 2 tahun sebelum Herodes. Berarti tahun berapa? 6 sebelum Masehi kan? Berarti 6 sebelum Masehi sama 6 Masehi. 12 tahun bedanya. Ada berapa Yesusnya? Aduh. Nah, kayak gitu-gituan yang tidak terjawab sampai sekarang. Oke. Tidak terjawab. Karena apa? Dikuatkan oleh ahli-ahli sejarah. Gitu. Oke, Masya Allah. Luar biasa ya Kodon. Saya jadi kayak ngerasa di apa ya? Di flashback sama Kodon ini ya. Alhamdulillah saya belajar banyak nih. Maksud saya gini, kalau kita punya kitab suci yang menceritakan hal seperti itu dan tidak ada jawabannya, apa kita nggak berpikir? Berpikir Mas. Nah, terus kalau kita udah berpikir, mau diterusin gitu? Ya enggak lah, tinggalin aja. Nah, ya kan, tapi kan masih banyak yang nerusin. Ya, kita dakwahkan sekarang. Kita dakwahkan. Oke. Nah, artinya mereka hanya mengikuti itu karena apa? Mungkin cuman ritual, mungkin cuman hubungan antara manusia, antara pendeta dan jemaatnya lah ya kurang lebih. Baik, Dan yang paling mengikat itu adalah perpuluhan. Baik. Tahu perpuluhan kan? Ingat dong perpuluhan dong. Perpuluhan, saya gak Dulu waktu mualaf, waktu masih jadi Kristen sempat bayar perpuluhan nggak? Kalau saya nyebutnya kolekte kalau saya nyebut. Kolekte, kalau di Islam itu kita infak. Infak. Kalau perpuluhan itu kalau di kita tuh zakat. Oh iya, saya waktu itu kalangan ini sih. Dulu umur berapa mualaf? Umur sekitar 15 tahun. Oh 15 tahun mungkin belum bayar perpuluhan lah. Belum ya. Perpuluhan itu setiap bulan kita dapat penghasilan berapa? 10% gereja di luar kolekte. Baru denger ya? Baru saya belum bayar sih. Alhamdulillah saya baru dengar. Itu adanya di Maleakhi 3 ayat 10 yang dipakai oleh para pendeta. Oke. Itu setiap awal bulan pasti pendeta bacain Maleakhi 3 ayat 10. Tetapi sebenarnya perpuluhan itu kalau di tradisi Yahudi, perpuluhan itu sebenarnya untuk suku Lewi. Suku Lewi itu adalah salah satu anak daripada Nabi Yakub atau Israel.
Suku Lewi itu adalah disebutnya adalah imam. Jadi suku Israel atau anak-anak Nabi Yakub itu alaihissalam punya anak 12, yang laki semua ya, ada satu anak perempuannya. Dari 12 itu satu suku disebut namanya suku Lewi, dia yang mengimami semua suku yang lain. Karena dia ditugaskan menjadi imam, suku-suku yang lain ini yang bekerja itu memberikan 1/10 kepada suku Lewi ini supaya mereka bisa makan gitu loh. Tetapi perpuluhan itu juga selain hanya untuk suku Lewi juga diperuntukkan untuk anak-anak yatim, janda-janda, dan orang asing. Hampir sama kayak zakat, iya, ya kan? Mirip banget. Hampir sama kayak zakat. Hampir. Bagaimana ceritanya sekarang pendeta yang bukan keturunan suku Lewi terima perpuluhan? Ya itu aja gitu ya. Baik, Kodoni, Masya Allah ya. Tadi sahabat ngaji. Dan perpuluhan itu kalau di Yahudi diterimanya setahun sekali, bukan tiap bulan. Oh gitu. Iya. Setahun sekali loh. Bukan tiap bulan. Kalau di gereja setiap bulan. Sebulan ya. Oke. Ini bukan saya menjelekan atau enggak ya. Para pemirsa nanti boleh cek. Memang di gereja kalau untuk yang Protestan ya itu memang sangat-sangat familiar dengan perpuluhan. Kalau di Katolik mungkin nggak terlalu lah. Iya. Gitu ya. Sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Tapi jangan sampai kita itu sampai intoleransi. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus ya, mungkin saya akan melike-nya ya, dengan like dan juga tanda hati. Seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.